orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya itu pasti dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila adin akhahum huda, kaum Ad yang menentang Allah dan menentang ajaran Nabi Hud alaihi salam, Allah binasakan mereka. Wa ila thamud akhahum salihah, kaum Samud yang menentang Allah dan menentang ajaran Nabi Saleh alaihi salam, Allah binasakan mereka. Wa ila Madyana akhahum Syuaibah, begitupun kaum Madyan yang menentang Allah dan menentang ajaran Nabi Syuaib alaihi salam, Allah binasakan mereka. Akan tetapi kenapa Allah tidak membinasakan orang-orang Yahudi, padahal mereka sangat menentang Allah dan Rasul-Nya? Dari sejak Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihi salam, mereka buang Nabi Yusuf alaihi salam dan mereka dustakan Nabi Yakub alaihi salam. Padahal Nabi Yusuf adalah saudara kandung mereka dan Nabi Yakub tidak lain adalah bapak kandungnya mereka. Waja'u abahum isya'an yabkun waja'u ala qamisihi bidam min kadhib. Mereka datang di sore hari kepada ayahnya sambil menangis. Mereka bawa baju gamisnya Nabi Yusuf alaihi salam yang penuh dengan darah palsu. Lalu mereka bilang bahwa Nabi Yusuf sudah dimakan serigala, padahal Nabi Yusuf telah mereka buang ke dalam sumur. Begitupun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa membawa 600.000 orang Bani Israel yang terancam dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Wa id faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ketika kami membelah lautan, kami selamatkan kalian Bani Israel dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama pengikutnya, dan kalian di situ menyaksikan. Tapi apa balasan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam? Kata mereka, berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Hai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan percaya kepadamu sebelum kami melihat Allah secara nyata. Begitu juga di zaman Nabi Isa alaihi salam. Ketika mereka ingin membunuh Nabi Isa, bersekongkol antara orang Yahudi dengan penguasa Romawi, mencari muridnya Nabi Isa supaya menunjukkan di mana tempatnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa mengetahui dirinya ingin ditangkap dan dibunuh, Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, "Man ansori ilallah?" Siapa yang akan membantu aku untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Qalal hawariyun, murid-muridnya Nabi Isa berkata, "Nahnu ansarullah," kamilah yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata di antara muridnya Nabi Isa alaihi salam itu ada satu orang yang berkhianat. Ia bersekongkol dengan orang Yahudi, bersekongkol dengan penguasa Romawi untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Maka turun mukjizat, wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa dan mereka tidak berhasil menyalib Nabi Isa. Akan tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib adalah orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Lalu kemana Nabi Isa alaihi salam? Barrafa'ahullahu ilaihi. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti menjelang hari kiamat Nabi Isa akan turun dengan mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman Nabi Muhammad, di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
orang-orang Yahudi dan orang munafik beserta orang kafir Mekah, orang musyrik Mekah, mereka bersekongkol untuk memerangi baginda Nabi, mereka bersekongkol untuk membunuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena prinsip mereka, ketika datang nabi dan rasul yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian yang mereka dustakan dan sebagian yang lain akan mereka bunuh. Begitulah kelakuan orang-orang Yahudi terhadap para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa Allah tidak membinasakan orang-orang Yahudi? Begitu kurang ajarnya mereka. Kenapa Allah tidak membinasakan? Maka di antara jawabannya adalah Allah belum membinasakan orang-orang Yahudi karena Allah ingin melihat seberapa berjuangkah orang-orang Islam di dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya kekuasaan, gunakan kekuasaannya untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya harta, gunakan hartanya untuk membela agama Allah. Yang punya lisan, gunakan lisannya untuk membela agama Allah. Yang punya hati, gunakan hatinya untuk membela agama Allah. Doakan orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, doakan orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, agar mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan hal itu terjadi? Kata baginda Nabi, hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda fayaqtuluhumul muslimun. Sampai orang-orang muslim berperang melawan orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang muslim itu akan membunuh seluruh orang-orang Yahudi, hatta yahtabi al-yahudi min wara'il hajari wasyajar. Sampai orang-orang Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pohon. Ketika mereka bersembunyi di belakang batu dan pohon, fayaqulul hajar wasyajar. Batu dan pohon itu berkata, ya muslim, hai orang muslim, hai orang Islam, ya Abdullah, hai hamba Allah, hadza yahudi khalfi. Ini ada Yahudi di belakangku, faktulhu, bunuhlah dia. Maka menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna daripada ucapan tersebut tidak lain adalah tidak ada satupun tempat persembunyian bagi orang Yahudi. Tidak ada manfaatnya mereka bersembunyi di belakang batu dan pohon, karena semuanya akan terbuka, semuanya akan tersingkap. Disitulah semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal gharghadan. Akan tetapi ada satu pohon yang tidak mau memberitahu kalau di belakangnya ada Yahudi. Nama pohon tersebut tidak lain adalah pohon gharqad, fa innahu min syajaratil yahudi. Karena pohon tersebut termasuk pohon yang ditanam oleh orang-orang Yahudi, maka nama lain daripada pohon gharqad adalah pohon Yahudi. Hadis ini adalah salah satu mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1445 tahun yang lalu baginda Nabi berkata demikian. Dan hingga saat ini terbukti, hingga saat ini orang-orang Yahudi masih tetap eksis di muka bumi. Bahkan mereka mulai memperbanyak tanaman-tanaman yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanaman tersebut bernama pohon gharqad. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, permasalahan yang dibuat oleh orang Yahudi di tanah Palestina itu pun menyangkut masalah seluruh umat Islam yang ada di muka bumi. Kenapa demikian? Karena Palestina adalah tempatnya para nabi, Palestina tempat yang diberkahi, dan Palestina menjadi tempat Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami
ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak meyakini bahwa Palestina ada ikatan dengan seluruh umat Islam di muka bumi. Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka agamanya dibuat-buat, ajarannya dibuat-buat, tapi keyakinan mereka begitu luar biasa. Mereka datang ke Palestina, mereka ambil tanah Palestina, mereka hancurkan Palestina, dan pada akhirnya mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa untuk menyambut sang juru selamat menurut keyakinan mereka. Maka disitulah kemarahan umat Islam akan muncul. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, disebutkan bahwa ternyata yang mereka tunggu-tunggu itu, yang mereka sebut dengan juru selamat itu, tidak lain adalah Dajjal. Sab'una alfi Yahudi waro'ad Dajjal. Ada 70.000 orang Yahudi yang nanti akan berada di belakang Dajjal. Maka setiap hari dan sore, pagi dan malam, kita selalu baca sebelum salam di dalam salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kita meyakini bahwa akan turunnya Dajjal dan kita berusaha agar terhindar darinya. Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka meyakini akan turunnya Dajjal dan mereka ingin menjadi pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang terhindar dari Dajjal dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.